Oke, kembali lagi bersama Bang TP. Sekarang kita lanjut pembahasan soal SIMAK UI 2018 yang nomor 14 ya, yang nomor 14. Tapi sebelum kita bahas, ada baiknya adik-adik untuk like, subscribe dan share channel YouTube ini ya, agar teman-temannya juga bisa merasakan hal yang sama ya. Oke, kita lanjut aja. Katanya begini. Jika Y sama dengan X per 1 tambah X kuadrat, maka pertanyaannya di sini adalah seputar mengenai nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi berarti materinya itu adalah aplikasi turunan ya, aplikasi turunan. Jadi kalau kita ingin menentukan nilai maksimum dan minimum, rumusnya sama, yaitu turunan pertama sama dengan 0 gitu ya. Turunan pertama sama dengan 0. Jadi di sini si fx-nya ini, y itu adalah fx ya, berarti inilah fx-nya. Ternyata fx-nya dalam bentuk pecahan. Kalau dalam bentuk pecahan, kalau kita ingin menurunkannya, tentunya kita harus membuat dulu U per V gitu ya. U per V, karena rumusnya apa? Rumus kalau ada Y sama dengan U per V, maka Y aksen jadi apa? U aksen V kurang V aksen U dibagi V kuadrat gitu ya. Jadi inilah rumus turunan berbentuk pecahan. Maka di sini karena katanya turunan pertamanya sama dengan 0, maka kita bisa buat U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat sama dengan 0 gitu ya. Oke, sekarang kita lihat siapa sih U. U itu adalah X. U itu adalah X, maka U aksen berarti turunan X. 1 ya. Terus V itu adalah 1 tambah X kuadrat. Maka V aksen sama dengan turunan 1 0, turunan X kuadrat 2X gitu ya. Maka dari sini kita teruskanlah ke rumus ini. Ayo kalau kita teruskan berarti U aksen 1 dikali V. V itu 1 tambah X kuadrat dikurang V aksen 2X dikali U-nya X gitu ya. Oke, dibagi V kuadrat. V-nya itu tadi 1 tambah 2X. 1 tambah X kuadrat. Lalu dikuadratkan gitu ya. Sama dengan 0. Bisa sampai sini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita sederhanakan ini, 1 dikali ini ya tetap 1 tambah X kuadrat, lalu dikurang 2X kuadrat dibagi 1 tambah X kuadrat kuadrat, ya nggak usah dikuadratkan ya, tulis saja 1 tambah X kuadrat kuadrat gitu ya, sama dengan 0. Jadi nanti yang di atas ini kita sederhanakan, ini menjadi 1 kurang X kuadrat gitu ya. Yang di bawah ini kali silang aja ke sana, ke kanan, berarti hasilnya 0. Paham ya? Jadi dari sini nanti bisa kita mencari X-nya dengan metode pemfaktoran. Pemfaktoran dari 1 kurang X kuadrat itu berarti 1 tambah X kali 1 kurang X gitu ya. Maka setelah kita faktorkan, dapatlah nilai X yang memenuhi, yaitu X sama dengan 1
satu lagi X sama dengan minus 1. Bisa ya? Oke, sekarang yang mana yang mengakibatkan maksimum dan yang mana yang mengakibatkan minimum? Oke, caranya sangat gampang. Kalau sudah dapat nilai X-nya 1 dan minus 1, sekarang langkah yang kita lakukan yaitu dengan mensubstitusi. Mensubstitusi ke fungsi tadi. Kalau X-nya 1 berarti F1. Kalau X-nya minus 1 berarti F minus 1. Sekarang kita substitusi berapa hasil F1 dan berapa hasil F minus 1. Nah, sekarang kita substitusi ke fungsi Y sama dengan X per X kuadrat tambah 1. Oke, di sini aja Bang buat Y sama dengan atau Fx sama dengan X per 1 tambah X kuadrat. Jadi kita substitusi kemari ya. Oke. Kalau X-nya 1 berarti F1 sama dengan, ayo, 1 per 1 tambah 1 kuadrat. Berarti F1 sama dengan 1 per 2. Cocok ya? Sekarang kita lanjutkan dengan F minus 1. Maka masukkan kemari minus 1 per 1 tambah minus 1 kuadrat. Minus 1 kuadrat kan sama-sama 1 juga. Maka F minus 1 hasilnya berapa? Min 1 per 2. Jadi dari sini kita bisa tahu yang mana maksimum, yang mana minimum. Ya, kita lihat aja mana yang paling besar, itulah maksimum. Mana yang paling kecil, itulah minimum. Jadi dari sini setengah pasti lebih besar dari minus setengah. Maka nilai maksimumnya adalah setengah. Nilai minimumnya adalah minus setengah. Sekarang kita cek ke pernyataannya. Nilai minimum Y adalah minus setengah katanya. Nilai minimum tadi berapa? Minus setengah. Berarti nomor 1 benar ya. Oke. Sekarang nomor 2. Nilai maksimum Y adalah setengah. Maksimumnya tadi berapa? Setengah juga ya. Oke, berarti positif setengah benar. Nomor 3, kalau 1 benar, 3 kan sudah pasti benar. Cuman kalau mau kita buktikan, lihat aja. Minimum Y terjadi ketika X minus 1. Coba. Ketika minimum itu terjadi ketika X-nya minus 1. Betul nggak? Berarti benar ya. Sekarang kita lanjut nomor 4. Maksimum Y terjadi ketika X1. Maksimumnya, ini maksimum, terjadi ketika X-nya 1. Benar ya? Benar. Berarti kalau 1, 2, 3, 4 benar, jawabannya adalah ento. Paham ya? Oke, jadi di sini yang mau Abang tekankan, kalau ingin menentukan nilai max dan nilai min, itu rumusnya apa? Rumusnya adalah f aksen X sama dengan 0. Paham ya? Oke, terima kasih.